tiada seorang pun yang menyimpang darinya kecuali orang yang celaka dan tiada yang menjauh darinya kecuali orang yang tersesat. Seorang muslim ketika berinteraksi dengan Al-Quran dan Al-Hadits haruslah memisahkan antara perbedaan pendapat yang tercela ikhtilaf mazmum dengan perbedaan pendapat yang dapat diterima ikhtilaf makbul. Perkara-perkara yang qat'i dan pokok-pokok akidah yang lurus itu tidak boleh ada perbedaan pendapat padanya. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam perkara ini dianggap sebagai pemisah antara iman dan kafir. Adapun perbedaan pendapat dalam perkara fikih amaliyah yang termasuk pada ruang lingkup ijtihad, maka itu masih diperkenankan. Perbedaan pendapat dalam masalah ini jangan dijadikan pemicu perpecahan antar sesama. Setiap muslim seharusnya sadar bahwa kesatuan kalimat harus selalu menjadi prioritas tertinggi umat ini. Karena itulah ayat yang mulia ini merangkaikan dua perkara. Pertama, perintah untuk berpegang teguh kepada sesuatu yang akan mewujudkan pertautan hati, dan kedua adalah larangan berpecah belah. Ayat ini mewajibkan kaum muslimin agar selalu menguatkan kesatuan kalimat umat dan apa saja yang dapat mewujudkan pertautan hati di antara mereka, serta mempersempit wilayah perbedaan sebisa mungkin. Di samping itu, kaum muslimin tidak boleh menjadikan perselisihan dalam wilayah ijtihad sebagai wahana berpecah belah di antara mereka. Ini mengingatkan saya akan sikap Khawarij. Mereka adalah sekumpulan manusia yang paling sering mendakwakan diri berpegang teguh kepada kitabullah. Walaupun demikian, mereka pada akhirnya terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan yang menjadikan halal darah mereka. Keadaan ini disebabkan oleh buruknya pemahaman mereka terhadap kitabullah dan ketidakmampuan mereka memisahkan hal-hal yang diperkenankan berbeda pendapat padanya dan yang tidak. Ketidakmampuan itu disebabkan oleh kelemahan akal mereka. Dapat dikatakan bahwa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadits adalah penyelamat bagi pelakunya selama mereka tetap memegang dengan kuat kaidah-kaidah pemahaman yang benar berdasarkan dua referensi utama itu, menjauhi dari sikap memperdalam perkara secara tercela, serta sikap memfasih-fasihkan bicara yang berujung pada berkobarnya perselisihan dan perpecahan. Inilah unsur-unsur pokok yang tiada satu unsur pun yang tidak membutuhkannya, yakni memegangi kitab Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadits. Inilah ilmu terpenting yang harus diketahui, ilmu yang dicari dan dihormati para pemiliknya yang mengamalkannya terutama salafus salih pada sebaik-baik masa, lebih khusus lagi para sahabat dan tabi'in. Merekalah orang-orang yang paling layak memahami kitabullah disebabkan dekatnya masa mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan karena bagusnya pemahaman mereka terhadap maksud-maksud ayat Al-Quran. Kesimpulan, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah termasuk salah satu kewajiban terbesar setiap muslim, dengan keduanya akan terwujud hidayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban ini lebih ditekankan lagi ketika berhadapan dengan beraneka fitnah, ujian, dan cobaan. Mengapa? Karena siapa saja yang memegangi tali Allah yang kuat ini dan berlindung dengan perlindungan yang kokoh pasti akan terlindungi dari fitnah yang menerpa sekelilingnya. Kitabullah dan sunnah nabinya adalah sekunci penyelamat di samudera fitnah yang menggelora. Keduanya adalah cahaya hidayah dan pelita informasi di malam yang gelap gulita. B. Keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan adalah tali penyelamat dari fitnah yang kedua. Inilah kaidah pertama yang menyampaikan pada pemahaman yang benar, yang menyelamatkan selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa keduanya seorang muslim sudah pasti akan terjatuh. Mungkin pada sikap berlebih-lebihan, dalam amalan praktis ataupun dalam keyakinan. Kedua sisi ini sama-sama tercela, sama-sama mengobarkan fitnah, dan sama-sama menghancurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Al-Baqarah 2, 143. Ayat ini berisi pujian bagi umat Islam sebagai sebaik-baik umat, juga terkandung informasi tentang sifat terpenting yang harus dimiliki oleh umat ini, sehingga menjadikan mereka layak mendapatkan pujian sebagai umat yang adil. Keadilan wasat pada ayat ini memiliki sejumlah makna. Ada yang memaknainya dengan kesempurnaan, kebaikan, dan keutamaan. Ada pula yang memaknainya dengan keseimbangan, kesederhanaan, dan keadilan. Ada juga yang memaknai wasat secara indrawi,
yaitu sesuatu yang berada di pertengahan antara dua sisi, melampaui batas dan meremehkan. Makna-makna ini hampir sama satu dengan yang lainnya, atau berkaitan satu sama lain sebagai sebab dan akibat. Keadilan berada di tengah-tengah, yang ada di antara kelompok yang ekstrem dan melampaui batas. Itulah esensi kesempurnaan dan kebaikan, dan itulah hakikat keadilan dan keseimbangan. Keadilan yang menjadi keistimewaan umat ini termasuk bagian dari makna-makna umum yang mencakup seluruh sisi agama. Keadilan adalah tanda syariat Islam dengan kesempurnaannya. Maksudnya, manakala kita melakukan keadilan dalam keyakinan, maka kita tidak bersikap berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, serta tidak pula bertindak meremehkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga dengan keadilan dalam ibadah, dibangun di atas fondasi menghilangkan beban dan menjauhi sikap berlebih-lebihan di dalamnya. Tidak seperti yang dilakukan kaum Nasrani dengan aturan kependetaan mereka, dan tidak juga meremehkan seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi, hanya berdasar pada segi materialis atau duniawi. Sehingga di dalam nas-nas Taurat mereka kita tidak mendapatkan janji maupun ancaman yang disebutkan kecuali pada perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia saja. Begitu pula kita melakukan keadilan dalam bidang ekonomi untuk umat ini, sehingga tidak membatalkan kepemilikan pribadi dan haknya untuk memiliki sesuatu atas nama kepentingan bersama, tetapi juga tidak membiarkan orang bebas menguasai harta publik dengan menindas orang lain. Siapapun yang mengamati setiap sisi penerapan syariat Islam pastilah dia mendapati bahwa keadilan merupakan standar dalam konsep gagasan, akhlak, tata nilai, pertimbangan, keyakinan, interaksi antar personal muamalah, dan pemikiran. Menjaga keadilan dan keseimbangan di tengah masyarakat itu berarti melindunginya dari keretakan dan fitnah. Siapapun yang memperhatikan kondisi umat ini, pastilah dia mendapati bahwa hilangnya ayaran keadilan secara total ataupun sebagiannya itulah yang menyebabkan keretakan terbesar di tengah-tengah umat. Tidak adanya keadilan membuka pintu-pintu perpecahan dan bergolong-golongan umat, sehingga melahirkan sikap saling berhadapan dan bermusuhan. Inilah yang mengobarkan api fitnah di tengah umat sampai sekarang ini. Sudah kita ketahui bahwa munculnya seluruh firqah Islam sepanjang zaman itu hanyalah disebabkan oleh berkembangnya sikap berlebih-lebihan dalam gagasan, perilaku, pengkafiran orang lain, dan penakwilan secara salah. Ketiga fenomena ini muncul di tengah umat dengan sebab hilangnya ajaran keadilan di kalangan mereka. Sudah diketahui bahwa fitnah-fitnah itu akan semakin dahsyat dan berkembang pesat apabila umat ini kering dari ajaran keadilan, cenderung bersikap berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maksud dari berlebih-lebihan adalah umat ini terbawa oleh sikap berpegangan secara ekstrem kepada hukum-hukum syariat dengan melewati batasannya. Sikap yang salah ini pasti menjerumuskan orang yang melakukannya, ada kalanya berupa tindakan terlalu keras dalam menetapkan hukum terhadap orang lain, sehingga mudah mengkafirkan orang atau menganggap fasik orang lain. Ataupun sebaliknya bersikap memuji dengan membabi buta terhadap siapa saja yang bergabung kepada kelompoknya. Keadaan inilah yang dialami oleh golongan Hawari dan Syiah Hawari, bersikap melampaui batas sampai mengkafirkan dan menganggap fasik sejumlah sahabat senior. Demikian juga dengan Syiah yang bertindak berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait, sehingga mereka menempatkan Ahlul Bait pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan kenabian. Syiah juga bertindak berlebihan dalam menetapkan hukum terhadap siapapun yang bertentangan dengan mereka. Meskipun dari kalangan sahabat, mereka ini menganggap para sahabat tersebut kafir dan dengan senang hati melaknat mereka. Kadang-kadang sikap berlebihan ini dilakukan dengan memaksa-maksa diri menjalankan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau dengan mengharamkan sekian banyak barang-barang yang baik, atau meninggalkan hal-hal yang halal dan boleh. Inilah yang terjadi pada sebagian besar kelompok sufi. Sikap berlebih-lebihan pada umumnya menjadikan pelakunya membolehkan penumpahan darah orang lain, perampasan harta, dan pembunuhan antar kelompok yang ada. Menetapkan hukum bahwa suatu perbuatan itu termasuk berlebih-lebihan atau menentukan bahwa seseorang itu telah melakukan tindakan yang berlebih-lebihan termasuk perkara yang gorgen. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh para ulama yang mengetahui batas amalan dengan kedalaman pengetahuan mereka dalam berbagai disiplin ilmu dan prinsip-prinsipnya,
serta pengetahuan mereka akan batas-batasnya. Menetapkan hukum atas sesuatu merupakan cabang dari konsep keyakinan, kadang-kadang satu amalan yang dilakukan, termasuk amalan yang disyariatkan, tetapi pelakunya tetap dianggap berlebih-lebihan. Dari sinilah kita lihat mayoritas kalangan yang tidak berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dianggap sebagai golongan yang berlebih-lebihan. Demikian juga konsep keadilan pada masyarakat modern kita di zaman ini memiliki parameter yang beragam serta makna yang bias yang tidak sesuai lagi dengan apa yang dimaksudkan oleh syariat Islam yang bijaksana. Oleh karena itulah standar dalam menetapkan hukum terhadap suatu amalan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah, bukan hawa nafsu, pengetahuan, tradisi, atau akal manusia. Kita amati di zaman kita ini sebagian besar organisasi yang menisbatkan dirinya pada amalan Islam, meski mereka ini telah memulai aktivitas keagamaan atau misinya dengan kerja keras, sehingga syarat dengan manfaat, akan tetapi di tengah perjalanannya mereka melalaikan ajaran keadilan. Merasuklah ke dalam organisasi sikap berlebih-lebihan, sikap yang memindahkannya gagasan misi kenabian menuju gagasan kepartaian yang sempit, yang menyalahkan pihak lain, atau berlebih-lebihan dalam mempraktikkan loyalitasnya kepada golongan atau partai. Padahal, sudah seharusnya loyalitas itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta yang seperti ini mengukuhkan makna fitnah dan firqah di masyarakat. Yang lebih layak dilakukan oleh seluruh organisasi dan perhimpunan adalah melahirkan konsep meluaskan gagasan sehingga mencakup seluruh individu dalam umat Islam ini. Kesimpulan: keseimbangan dan keadilan adalah simbol risalah Islam. Hilangnya kedua simbol ini akan menjatuhkan umat Islam ke dalam disintegrasi dan perpecahan, serta apa yang menjadi akibat darinya, yang berupa fitnah internal di antara kaum muslimin. Oleh karena inilah memperhatikan ajaran keseimbangan dan keadilan, dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya dalam level individu dan masyarakat dengan memahami akan batas-batas dan ajarannya, serta menguatkan penerapannya di masyarakat dianggap sebagai pelindung utama dari fitnah-fitnah ini. Di samping itu, setiap muslim harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang selalu bersikap seimbang dan adil dalam gagasan, keyakinan, perilaku, serta pandangannya terhadap orang lain. Dia juga harus objektif terhadap kebenaran di mana saja dia berada. Dengan sikap inilah, secara tidak langsung, dia telah melindungi dirinya, sehingga tidak menjadi bahan bakar fitnah, dan dapat menjaga agamanya dari panasnya api fitnah. Verifikasi, kehati-hatian, dan tidak tergesa-gesa dalam menetapkan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka pastikanlah kebenaran suatu berita, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya kepada kalian, maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." An-Nisa 94. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu." Al-Hujurat 49:6. Penjelasan. Dua ayat ini dengan jelas menerangkan tentang keharusan melakukan verifikasi menguji kebenaran suatu berita dan tidak bersikap tergesa-gesa. Baik dalam level penetapan hukum terhadap individu sebagaimana yang ditunjukkan pada ayat yang pertama maupun dalam level berita atau kabar yang tersebar luas di masyarakat, seperti yang ditunjukkan pada ayat yang kedua. Dua ayat ini menjelaskan bahwa mengambil informasi tanpa melakukan cek dan recek sangat mungkin mengakibatkan terjadinya penyesalan, karena menghukum orang yang tidak layak dihukum seperti yang dipaparkan oleh ayat yang kedua. Datang dorongan untuk tidak melakukan verifikasi adalah keinginan untuk mendapatkan harta rampasan duniawi serta hilangnya standar agama dan risalah dari hati manusia. Sudah diketahui situasinya di waktu terjadinya fitnah, terutama fitnah syubhat dan penumpahan darah. Apapun yang terjadi di zaman fitnah, dapat memperbanyak desas-desus yang mendorong terjadinya fitnah yang lebih besar, membenarkan akal, dan mendorongnya untuk terburu-buru menetapkan hukum.
lantas lisannya berbicara tanpa aturan. Padahal lisan memiliki pengaruh yang lebih dahsyat daripada pedang dalam mengobarkan api fitnah dan membakar korban-korbannya sebagaimana yang termaktub dalam sejumlah atsar.